Merchandising kerjanya apa kira-kira? Ini adalah logistik yang kita pakai. Kalian mungkin akan terkejut juga. Ternyata JNE itu cuma salah satu di antaranya. Banyak yang lain. Bahkan kalau saya bisa bilang di sini, JNE itu cuma pegang sekitar 5% dari order kita. 5% ya. Yang lain pegang kayak 40%, 20% dan sebagainya. Kenapa? Karena reliability, kehandalannya. JNE itu besar tapi kurang handal. Untuk Jakarta nggak bisa 1 hari gitu. Untuk Kalimantan yang lain bisa 4 hari, dia butuh 8 hari dan sebagainya. Oke. Ini adalah waktunya. Jadi kalau kalian pesan di Berrybenka itu 24 jam udah langsung dikirim. Nah setelah itu tergantung lokasi kalian. Kalau di Serpong ya tambah 1 hari, jadi 2 hari nyampe. Setelah pembayaran diterima ya. Sekarang after sales. Setelah kita jualan pasti ada yang namanya after sales dong. After sales ini adalah contact center tadi. Contact center kita ada beberapa. Yang pertama adalah kita itu buka semua channel yang mungkin. Maksudnya apa? Ada cewek-cewek yang sukanya di hack. Ada cowok-cowok yang sukanya di Twitter. Ada cewek juga yang sukanya di live. Kita buka semua channel. Ada WA, Line, BBM, email, SMS, semuanya ada di sini. 7 hari seminggu. Yang kedua, orang Indonesia kalau dikasih free shipping suka dong. Palingnya nggak bayar lagi gitu. Jadi untuk 200.000 ke atas kita kasih free shipping dan boleh dibalikin 30 hari. Dan ternyata fitur ini sangat ngena di customer. Fakta bahwa kita bisa kembalikan setelah 30 hari itu ngena. Kebanyakan menjadi nyaman bahwa ya udah order dulu aja, kalau misalkan nggak cocok gue bisa balikin. Pasti kalian ada yang nanya nih, kalau dipakai dulu gimana? Bisa juga, tapi ketika dibalikin kita juga ada QC lagi. Kalau sudah nggak ada tagnya atau sepatunya ada lapak-lapaknya gitu, atau baunya sudah agak berbeda sedikit, kita bisa putusin gitu. Cuma untungnya sampai sekarang 99% kasusnya normal-normal. 1% pasti ada yang nakal lah ya. Biasanya ngetas-ngetas biasanya. Oke. Yang ketiga, ini production tracker. Jadi kalau kalian belanja, kalian akan dikasih AWB, itu RW bill, nomor receipt. Itu kalian bisa masukin untuk nge-track paket kalian sampai di mana. Kita sudah berjalan hampir 4 tahun, yang kita sadari adalah orang Indonesia itu nggak apa-apa sebenarnya barangnya nyampe 3 hari atau 4 hari. Tapi mereka apa kalau ditanya barangnya di mana, terus kita nggak tahu gitu. Jadi istilahnya kepo, barangnya sudah sampai mana gitu. Jadi paling dengan tracker ini kita bisa tahu bahwa Melisa, barang kamu baru saja kita ambil dari gudang lagi di pack gitu. Melisa udah happy, walaupun belum dikirim gitu. Daripada kita selalu bilang, barang kamu sedang dalam proses, tolong ditunggu ya gitu. Terus hari kemudian tanya lagi, sedang diproses, mau tunggu ya, itu nggak ada kepastian ya. Kalau saya hari ini ditanya, lagi di pack, terus kemarin besok ditanya lagi, udah kita pas ke JNE lagi dikirim, dia happy gitu, walaupun belum nyampe. Oke. Yang terakhir, kita selalu mengadakan yang namanya customer satisfaction call. Jadi yang udah pernah belanja di Berrybenka, selama 14 hari ke depan akan mendapatkan email, satisfaction email di situ, untuk dijawab dan jadi masukan untuk kita. Dan lumayan kita dapat masukan banyak sekali di situ. Yang keempat adalah challenge. Saya sering ditanya, terutama oleh media nih, challenge kita itu apa sih di Indonesia? Apakah benar-benar talent? Apakah yang lain? Nah kalau Berrybenka, kita mau berkaca, challenge kita ada 4. Yang pertama adalah merchandising. Kita itu kan sebenarnya perusahaan fashion, perusahaan retail, yang menggunakan teknologi sebagai enabler kita. Di Indonesia, merchandising baju suppliernya banyak. Tapi untuk shoes and bags, sepatu dan tas itu belum banyak. Dan ada pun kualitasnya kurang bagus. Sehingga kita sampai sekarang masih banyak shoes and bags kita yang harus kita impor. Yang kedua, logistik. Logistik di negara kita itu kan sudah sangat nyaman dari dulu sampai sekarang bahwa kita itu orangnya kalau orang Jawa bilang nerimo. Ya kan, kita kirim paket keluar kota nyampe 6 hari syukur, 8 hari nggak apa-apa, 10 hari mau bilang apa. Iya kan? Ya udahlah gitu, tunggu aja gitu. Kalau di UK atau US nggak kayak gitu. Itu ada aturannya semua. Kalau misalnya lebih dari service level agreement, kamu bisa tuntut perusahaan itu, kamu dapat kompensasi yang udah tertulis dengan jelas. Di sini boro-boro mau tuntut JNE, ngomongnya bingung ke siapa gitu kan. Jadi yang terjadi adalah saat ini banyak perusahaan-perusahaan logistik yang baru tumbuh dan mereka performanya jauh lebih bagus dari JNE, tapi mereka masih bayi-bayi, masih baru bertumbuh. Tapi mereka menggunakan teknologi yang sangat bagus sehingga JNE udah mulai kalah.
Sehingga di perusahaan seperti kita, JNE cuma 5%, 95% saya kasih perusahaan lain. Contohnya misalkan JX, JNT, Ninja Fan, terus apalagi E2B, dan sebagainya. Mereka perusahaan baru tapi jauh lebih cepat. Lalu ada juga COD coverage, hanya 2.400 kecamatan yang tadi saya bilang. Yang ketiga adalah payment. Payment di Indonesia, credit card penetration di Indonesia itu masih 3,8%. Itu sangat sedikit. Sehingga orang-orang ketika bertransaksi online, transfernya itu bayarnya masih bank transfer. Ada yang tahu nggak bank transfer kenapa ribet banget di kita? Kalian pasti terkejut. Kan gampang, kan kalian pasti mikir gampang kan saya transfer, kamu terima, udah selesai. Masalahnya gampang kalau yang order di kita itu 5 orang per hari. Kalau yang order 5.000 per hari, itu ribetnya minta ampun. Kenapa ribet? Karena bank di Indonesia itu ada 118 bank. Bank account punya kita cuma di BCA, Mandiri, BRI, BNI. Kita kira kalau punya 4 bank ini cukup mewakili sejagat raya gitu di Indonesia. Ternyata enggak. Banyak customer kita yang transfernya dari Panin, dari bank ekonomi gitu, dari bank Pundi gitu. Sehingga ketika transfer ke rekening Mandiri BRI BNI, nyampainya udah 2 hari. Ketika nyampe nggak ada namanya, cuma angka doang gitu. Jadi bayangin kalau kalian jadi tim finance BRI BNI atau Lazada, yang kalian lihat itu layar, di mana sini itu adalah daftar transaksi yang sebenarnya harus dibayar. Sini ada duit yang masuk dari berbagai bank gitu. Jadi kita tuh nyocokin ini yang mana ya, ini yang mana ya gitu. Kalau ada nama gampang, kalau nggak ada nama repot. Kita sudah siasatin, kita biasa kasih 3 angka terakhir. Iya kan? Kalau misalkan di Traveloka juga gitu. Iya, misalkan barangnya 151.000. Kita minta kalian transfernya 151.243. 243 itu bukan buat naikin profit kita. Itu buat mengidentifikasi sehingga payment-nya itu bisa di-match dengan gampang. Tapi nama orang Indonesia baik atau pelupa. Jadi ditransfer tetap 151.000 pas gitu. Atau dia bingung 151.000 berapa ya? Ya udah saya baik deh. Saya transfer 155.000 gitu. Itu aja nggak ketemu gitu. Sehingga order itu di finance kita itu gantung. Maksudnya adalah dia nyari di sini nggak ketemu, nyari di sini juga nggak ketemu. Akhirnya dia gantung terus selama 3 hari, ordernya tercancel dengan otomatis. Walaupun udah bayar, tapi nggak bisa diidentifikasi sistem kita. Marah-marahlah di Instagram. Nah biasanya repotnya bank transfer dan seperti itu. Jadi nggak segampang yang kita kira. Kita sekarang lagi mencoba mengembangkan suatu sistem bareng BCA sama bank lain namanya virtual account. Di Mata Harimau udah pakai. Hopefully kalau pakai itu lebih gampang lagi lah ke depannya. Oke, tantangan yang terakhir adalah talent. Talent ini sangat susah di e-commerce, tapi bukan untuk semua bidang. Yang paling susah adalah IT sama online marketing. Itu lumayan susah. Jadi kalau kalian nanti mau belajar otodidak, selain kampus kalian ini, kalau bisa belajar 2 ini, saya rasa bisa meningkatkan your value in the market. Kalau kalian mau bekerja di dunia e-commerce ya. Oke, ini hampir yang terakhir. Yang terakhirnya adalah program yang kita punya yang ternyata banyak sekali peminatnya dari kalangan kampus. Ada yang bisa nebak nggak? Pasti bisa nebak. Kan 2 dari 3 Binus menjadi entrepreneur. Saya waktu itu ditantang teman dari UGM. Teman saya juga dosen di sana, dia tantang, bisa nggak presentasinya nggak cuma tentang e-commerce, tapi ada peluang apa buat mahasiswa-mahasiswa UGM untuk jadi entrepreneur dari BNK. Jadi kita bikin namanya reseller program untuk mahasiswa. Maksudnya apa? Nggak butuh capital. Karena kalau mahasiswa capitalnya masih terbatas. Kecuali punya orang tua yang mau kasih modal. Sehingga kita bikin program yang istilahnya nggak pakai capital dan tetap dapat komisi yang bisa bantuin uang jajan kalian atau tambah-tambah lah, bisa belanja-belanja gitu. Caranya gimana? It's actually very easy dan kalian pasti mikir, oh bisa ya kayak gitu. Oke, yang pertama, kalian pilih barang dulu yang kalian mau jual dari website dari BNK. Lalu yang kedua, kalian itu copy paste foto-foto yang ada di website, lalu kalian masukin ke toko kalian di Tokopedia atau Bukalapak atau Instagram account kalian. Oke? Lalu setelah itu kalian jual lah, kalian marketingin atau kalian undang teman-teman kalian untuk lihat tokonya gitu. Begitu ada order, kalian pesen ke BRI BNK, tapi dapat diskon antara 10 sampai 20%.
Gitu. Jadi kalian nggak perlu beli barangnya dulu. Kalian cuma tinggal copy paste gambarnya dari website dari BMK. Sekarang kita reseller udah ada 3.000 reseller di seluruh Indonesia, banyak kan dari luar kota. Terutama Makassar, Jogja, Medan itu sangat banyak. Dan banyak mahasiswa juga. Kenapa? Karena mahasiswa kan teman-temannya banyak. Dan nggak semua kan suka belanja online, malas ribet. Sehingga yang terjadi adalah ketika arisan atau ketika kumpul-kumpul, gue mau beli pakaian ini, lu mau titip sekalian nggak? Gayanya sih mau titip, sebenarnya ada komisinya juga di situ. Jadi di ITS ada satu orang itu dapat jualan tuh sebulan bisa 15 juta. Jadi sebulan bisa dapat 1,5 sampai 3 juta komisi doang. Kan lumayan banget kan? Di sini ada yang cost nggak? Ada yang cost ya? Oke, kalau yang cost bisa bayarin uang cost tuh bahkan lebih gitu. Caranya kayak gitu. Jadi yang terjadi adalah banyak reseller kita yang punya toko sendiri di Instagram. Misalkan Linda Shop. Namanya sih Linda Shop, tapi kalau dilihat barang-barang itu barang dari BMK semua gitu. Oke. Nah nanti pengirimannya gimana? Pasti kalian nanya. Kalau kalian mau, kita bisa kirim langsung ke customer kalian. Tapi boxnya bukan box dari BMK, tapi box polos. Sehingga customer kalian nggak tahu kalau kalian tuh ambil dari BMK. Cuma kalau yang beli ada teman kos kalian, ya udah kirim ke kalian aja, kalian ambil boxnya, kamu kasih barangnya kan, gitu. Itu yang terjadi. Biasanya banyak yang menjadi online reseller, artinya reseller punya toko online. Yang di Bukalapak banyak, paling banyak di Tokopedia. Jadi kalau kalian search Tokopedia, toko-toko baju yang general, itu barang-barangnya kemungkinan besar ada berapa yang sebenarnya barang dari BMK gitu. Jadi seakan-akan mereka punya barang itu, tapi sebenarnya nggak punya. Kalau ada yang mau, mereka ambil dari kita lagi gitu. Oke, untuk daftar reseller gampang, bisa kontak salah satu ini, nggak ada biayanya, cuma naruh nomor telepon, kalian dikasih kode reseller. Jadi setiap kali kalian beli menjadi reseller ini, kalian dapat diskon itu. Oke, cukup jelas ya? Itu aja dari kita, jadi hopefully dari presentasi ini kalian udah mendapatkan overview tentang Indonesian e-commerce landscape. Jadi peta Indonesia e-commerce itu seperti apa? Yang kedua, kalian udah tahu dapurnya e-commerce itu seperti apa? Apakah sesimpel yang kalian bayangkan sebelumnya atau ternyata cukup rumit gitu? Rumitnya di mana? Dan yang ketiga adalah challenge-challenge yang kalian harus tahu kalau kalian mau buka e-commerce sendiri atau kalian nanti mau kerja di dunia e-commerce Indonesia gitu. Saya kira itu aja, saya buka untuk Q&A langsung ya. Siapa yang mau nanya silakan. 3 penanya terbaik, kita ada goodie bag eksklusif ya. Ya, 1. Langsung tanya aja. Udah. Challenge dari e-commerce itu sendiri, kalau misalnya kita tahu nih, kita beli barang sebagai customer, kita beli barang contohnya ke BMK. Tapi pas banget dalam proses pengiriman, yang harusnya estimasi itu nyampe 2 atau 3 hari, tiba-tiba itu molor sampai semingguan atau bahkan lebih, dan barang itu nggak bisa kita track. Jadi maksudnya di sistem pengiriman itu masih ada, masih diproses, tapi masih belum nyampe di kita. Nah, kalau masalahnya kayak gitu, yang ribet itu adalah si penjual atau dari si BMK-nya. Karena kalau misalnya dari pengalaman saya sendiri, yang ribet malah bukan dari si penjual, yang pembelinya yang ribet dari barangnya dan nggak ada. Itu gimana kalau nanganin challenge kayak gitu? Mohon maaf, sebutkan nama tadi. Namanya Meta Camelia. Meta. Jurusan apa? Meta Camelia. Oke, jadi pertanyaannya tadi dari Meta ya. Adalah kalau misalkan ada barang yang ternyata nggak nyampe-nyampe, benar ya? Itu trackingnya gimana? Sebenarnya ada tracking elektronik dan tracking manual. Biasanya kita itu di warehouse kita ada sistem namanya outbound system, di mana kita track every day. Ada paket mana aja yang masih pending. Artinya dari kondisi ship sampai deliver tuh belum pindah kondisi. Jadi di warehouse kita ada pertama packing kan di-pack. Habis itu ship itu artinya udah dikasihin ke JNE. Kalau JNE udah ngirim sampai Meta, itu deliver. Setiap hari kita nge-track paket-paket yang pending dari ship ke deliver ini. Dari warehouse harusnya udah tahu kalau ada paket-paket yang lebih dari SLA. SLA itu Service Level Agreement. Jadi misalnya dijanjiin 2 hari. Kalau ternyata 4 hari belum kekirim, dari tim warehouse kita itu udah ke-detect.
ini udah kayak oranye terus merah gitu. Nah kalau misalkan masih ada banyak, kita langsung telepon ke 3PL yang kita pakai. 3PL itu third party logistik. Misalkan yang kita pakai namanya JX, kita langsung minta JX, paket-paketnya ada di mana. Itu cara satu. Jadi manual. Sistem nomor 2 adalah elektronik. Jadi perusahaan-perusahaan yang logistik yang oke seperti Ninja Express, dia itu trackingnya sangat detail. Jadi trackingnya kalau yang umum kan cuma di warehouse, di hub, proses selesai. Nah kalau di Ninja Express itu per titik. Jadi dia ada di hub Bandung, terus di daerah Bandung di mana? Di Kopo gitu. Terus sedang dikirim oleh siapa? Sehingga kita bisa tracknya jauh lebih gampang. Kalau misalnya permasalahannya adalah dari rute A ke rute B, di tengah-tengahnya itu ada permasalahan kayak bencana. Contoh kayak dia lagi kena bencana, sedangkan bencana itu kan nggak secepat itu bisa diselesaikan dan otomatis proses pengirimannya pasti bakal tertunda dan sangat lama kan. Jadi sisi tindakannya itu bakalan ditarik melayani, bakal terselesaikan